Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum khususan usi nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah Majelis Ta'lim Bersatu wilayah Kabupaten Bandung yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, yang sangat didoakan, yang diharapkan pula doanya, terkhusus para asatid, para ahli ilmu yang kita muliakan, yang kita cintai. Alhamdulillah, kita bersyukur dalam rutinitas kita, syahriyah kita, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan umur kepada kita dan hidayahnya juga taufiknya untuk bisa hadir dalam majelis ilmunya karenanya, untuk bisa hadir di majelis zikir kepadanya karenanya, yakni karena Allah, dan juga untuk bisa melakukan perintah-perintah Allah yang lainnya, baik yang fardu maupun yang sunnah, dan untuk bisa menjauhi larangan-larangan Allah, baik yang haram maupun yang makruh, juga untuk bisa mengalihkan dari hukum adat kepada ibadah dengan niat-niat yang agung. Ini semua anugerah Allah, ini fadlullah, anugerah Allah yang harus disikapi oleh kita dengan rasa bahagia. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Falyafrahu, menyikapi fadlullah, karunia Allah, yakni hidayah dan taufik. Fadlullah itu iman, Islam dan ihsan. Fadlullah itu kita bisa melakukan ibadah, bisa menjauhi maksiat. Ini fadlullah, karunia Allah. Fadlullah itu kita bisa meraih pahala. Fadlullah itu bisa meraih derajat yang tinggi, ampunan Allah, rahmat dan keberkahan dari Allah. Ini fadlullah, sampai masuk ke surganya, sampai bertemu dengannya. Ini fadlullah, karunia Allah yang harus disikapi oleh kita dengan faliyafrahu, dengan bunga. Disebutlah mungah, kan? Menghadapi, menyikapi anugerah Allah itu harus dengan rasa bunga, bahagia. Nah, maka menghadirkan rasa bahagia ini dalam bahasa Sunda disebut mungah. Asal katanya dari bunga, seperti muka panto, asal katanya buka. Jadi muka itu pekerjaan membuka, ya, muka namanya. Begitu pula mungah,
yakni menghadirkan rasa bunga di hati ketika menghadapi anugerah Allah. Cuma umat Islam lebih muncul rasa bahagianya itu ketika menghadapi bulan Ramadan. Bahagia luar biasa. Kedua, ketika menghadapi Lebaran, bahagia. Ketiga, ketika mau pergi haji, ya, bahagia. Jadi menyikapi haji, umroh, bahagia. Ini sangat muncul sekali. Lalu juga kalau di bulan Maulid, menghadapi, menyikapi kelahiran baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahagia. Menghadapi dan menyikapi diisrakan, dimi'rajkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahagia. Seyogianya rasa bahagia itu seharusnya merata kepada segala anugerah Allah, harus disikapi dengan bahagia. Menyikapi rahmat Allah pun harus dengan rasa bahagia. Rahmat Allah yang terbesar adalah wujud Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu wujudnya semua nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Lalu wujudnya semua para wali di muka bumi ini, dan para ulama, dan para syuhada, dan para sholihin. Nah, ini rahmat Allah. Yang paling bawah apa wujudnya? Hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang muslim. Ini rahmat Allah. Dari kalangan makhluk hidup, karunia Allah adalah agama, Quran, ilmu, ya, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu hadirnya tulisan-tulisan Quran, tulisan-tulisan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini anugerah Allah. Tulisan-tulisan ilmu, ilmu Quran, ilmu sunnah. Di dalamnya ada ilmu tauhid, ilmu akidah, ada ilmu tasawuf, ada ilmu fiqih. Nah, ini adalah fadlullah, karunia Allah. Beredar kitab-kitab keilmuan yang agung di mana-mana. Nah, seperti kitab yang kita kaji ini, fadlullah, karunia Allah. Semuanya harus disikapi dengan rasa bahagia, masya Allah, ya. Dan juga ahli ilmunya, hadirnya ahli ilmu, karunia Allah, masya Allah. Kerjanya, amalnya para ahli ilmu, dakwahnya, ta'limnya, tablignya, amar ma'ruf nahi munkarnya para ahli ilmu. Ini semuanya adalah fadlullah, karunia Allah. Lalu juga fasilitas-fasilitasnya, adanya pesantren-pesantren, majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis zikir. Ini fadlullah, karunia Allah. Tabligh-tabligh akbar,
madrasah-madrasah Islam, universitas Islam, sekolah-sekolah Islam. Ya, ini fadlullah, karunia Allah. Fasilitas belajar mengajar, ini fadlullah, karunia Allah. Dan juga masjid-masjid yang ada di muka bumi, terutama masjid yang 3, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, Tanah Haram Makkah Madinah, tempat-tempat pelaksanaan manasik. Nah, ini semua fadlullah, karunia Allah. Dan juga waktu-waktu yang agung, ada bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, hari-hari dan malam-malam agung, saat-saat yang agung dalam setiap harinya, semua adalah fadlullah, karunia Allah. Karena dengan hadirnya bulan yang agung, pahala amal jadi berbeda, jadi jauh lebih banyak ketimbang amal yang dilakukan di bulan-bulan yang tidak diagungkan oleh Allah. Jadi kehadiran bulan-bulan agung, kehadiran hari-hari, malam-malam, saat-saat agung, itu anugerah, fadlullah, karunia Allah. Maka kalau menghadapi malam Jumat, kita harus bahagia, kan? Menghadapi Rajab harus bahagia, menghadapi Sya'ban, kita di bulan Sya'ban harus bahagia, menghadapi Ramadan harus bahagia. Masya Allah, ini adalah fadlullah. Nisbat kepada waktunya, nisbat kepada tempatnya, fadlullah. Ada majelis ta'lim, kita ke majelis ta'lim harus bahagia. Ada pengajian, bahagia. Dah. Ada majelis salawatan, ada maulid Nabi, ada rojaban, gitu kan? Harus bahagia. Kenapa? Ini fadlullah. Diperintah oleh Allah, kita menyikapinya dengan rasa bahagia. Jadi mungah itu sebetulnya tidak terhitung dalam kehidupan hamba Allah, kehidupan umat muslim. Jadi ternyata kita jadi umat muslim, jadi hamba Allah itu akan dibahagiakan oleh Allah dalam hari-hari kita. Cuma kadang karena kebodohannya, ya, jadi tidak memahami kepada apa yang Allah kehendaki, tidak memahami kepada kebahagiaan tersebut, ya, hal-hal yang membahagiakan baik di dunianya maupun di akhiratnya. Ini karena tidak faham, tidak ngerti, baru ngerti urusan kenikmatan dunia saja. Bahagia dengan duit, bahagia dengan, ya, namanya dunia gitu, ya. Dia nggak ngerti bahwa hidayah itu membahagiakan dia, bahwa kan ibadah itu membahagiakan dia. Melakukan perintah Allah, menjauhi larangannya membahagiakan dia. Bahwa hadir di majelis ilmu membahagiakan dia. Masya Allah, anugerah-anugerah Allah tak terhitung. Begitu pula rahmat Allah tak terhitung. Jadi kalau tak terhitung semua harus disikapi dengan bahagia, artinya hari-hari kita harus selalu bahagia. Jadi Allah, kan, memerintahkan kita beriman untuk apa? Agar apa? Bahagia. Memerintahkan ibadah agar bahagia, kan? Allah kasih majelis-majelis yang mulia, Allah kasih tempat-tempat yang suci, Allah kasih hari-hari, bulan-bulan yang agung agar kita bahagia. Agar kita bahagia, maka kita harus selalu bersyukur. Umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syiarnya adalah syukur. Syiarnya adalah syukur. Sekali lagi, syiarnya adalah
syukur, bahagia. Lisannya selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa syiar umat Islam ini syukur, bahagia, dikit-dikit alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah? Karena umat Islam ini adalah ciptaan Allah yang oleh Allah segalanya dibahagiakan oleh Allah Ta'ala. Kebahagiaan ini harus ditumbuhkan, harus dihadirkan oleh kita. Kalau kita ingin menumbuhkan rasa bahagia, pertama-tama kita harus mengenal dulu keuntungan-keuntungan dari hidayah, keuntungan-keuntungan dari ibadah, keuntungan-keuntungan dari iman, Islam dan ihsan, keuntungan-keuntungan dari majelis-majelis ilmu, majelis zikir, majelis maulid, gitu kan, majelis peringatan Isra Mi'raj, ada haulan-haulan. Apa sih keuntungan-keuntungannya? Kita harus kenal kepada keuntungan-keuntungan masjid, tempat-tempat mulia, bulan-bulan agung. Karena ketika hati ini ya, belum bisa melihat keuntungan, susah hati ini bahagia. Ya kan? Coba kalau lagi duduk gini, tiba-tiba sama Buya disawer, langsung tumbuh rasa bahagia, langsung timbul. Kenapa? Ada apa? Ada keuntungan, ya? Ada keuntungan. Orang itu kalau melihat untung pasti bahagia. Kalau melihat buntung pasti kecewa, sedih, kecewa, itu kan, murung, itu kan. Nah, coba kalau kita menanam padi atau palawija, lalu kelihatan panen, oh itu buahnya bagus, belum aja dipanen, gimana rasanya? Bahagia? Bahagia. Kenapa? Lihat ini keuntungannya. Ternyata pas waktunya panen, ulet penuh di palawija kita. Ini alamat apa? Alamat buntung. Gimana? Bahagia enggak? Enggak, kecewa kita, sedih kita, itu kan, murung akhirnya, ya kan? Nah, jadi kalau hati ya ingin bahagia, yakni ingin membangun kebahagiaan di hati ketika kita ibadah, menyikapi anugerah-anugerah Allah, yakni menyikapi hidayah, menyikapi perintah Allah, aturan Allah, kan? Majelis-majelis ilmu, masjid, tempat-tempat agung, waktu-waktu yang agung. Nah, segala karunia Allah dan segala rahmat Allah, kalau kita ingin membangun rasa bahagia, kita harus tahu dulu apa sih keuntungannya. Bagi saya, kalau saya ketemu ulama, apa keuntungannya? Kalau saya berkumpul dengan orang soleh, apa keuntungannya? Kalau saya duduk di masjid, apa keuntungannya? Kalau saya hadir di majelis ilmu, apa keuntungannya? Kalau saya berada di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, kan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, apa sih keuntungannya bagi saya? Jadi harus diketahui keuntungannya. Makanya di sini diperlukan para ulama mengungkap ya, berbagai keuntungan-keuntungan ya dari hidayah ini. Diungkap apa sih keuntungan-keuntungan itu. Agar apa? Agar kita semua, hati kita melihat keuntungan. Kalau sudah melihat keuntungan, maka hati akan bahagia menyikapinya. Hingga kalau ada pengajian, lisannya spontan. Ada pengajian, alhamdulillah, semangat ya, untuk bisa hadir di pengajian, walaupun harus keluar ongkos ya, walaupun hujan, walaupun jauh. Nah, kenapa? Karena lihat di situ ada keuntungan.
Ini harus ditarghib namanya. Targhib, keterangan-keterangan yang mentarghib ayat Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalam-kalam ulama. Ya, yang mentarghib. Apa mentarghib itu? Itu membangkitkan, menggugah, kan? Apa kebahagiaan, raghbah. Menggugah ini nih, ya, kebahagiaan. Ya, kecintaan. Ini raghbah. Namanya targhib. Walaupun dasarnya hadisnya dhaif, tidak masalah. Ingat, untuk mentarghib itu tidak usah hadis yang dhaif, tidak usah hadis yang sahih, nggak usah. Untuk mentarghib itu kan hadis dhaif juga jadi, asal tidak hadis maudhu. Ingat. Makanya para ulama-ulama Allah dalam makom targhib, beliau banyak menggunakan hadis-hadis dhaif. Ya, banyak kitab-kitab ya yang menceritakan tentang fadilah. Tujuannya apa? Ini kan mentarghib, kan? Agar tumbuh rasa bahagia, agar semangat, agar cinta amal soleh, agar cinta kebaikan, agar cinta hidayah, cinta sholat, cinta ngaji, cinta puasa, cinta taraweh, gitu kan? Agar cinta haji, cinta baca Quran, cinta baca sholawat, cinta zikir, walaupun hadisnya baik, lakukan. Sepakat semua ulama, karena hadis dhaif itu adalah hadis, beda dengan hadis maudhu. Hadis maudhu bukan hadis. Hadis dhaif adalah hadis, kan? Ingat. Beda dengan hadis maudhu. Kalau hadis maudhu bukan hadis. Maka tidak boleh menafikan hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif tidak boleh dijadikan hujah itu hanya dalam urusan akidah dan menentukan hukum halal dan haram. Kalau mentarghib dan mentarhib, ya. Apa mentarhib? Mentarhib itu membangun rasa takut, ya. Rasa takut oleh Allah, takut oleh murka Allah, takut oleh siksa Allah, takut, kan? Hingga tidak berani melakukan maksiat, melakukan kezaliman. Nah, ini juga mentarhib, tidak perlu hadis yang sahih. Mentarhib juga cukup dengan hadis-hadis yang dhaif, ya. Pahami? Allah. Kita sering menelaah sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ahli hadis, ya, banyak yang membuat sengaja, secara khusus hadis-hadis targhibat dan hadis-hadis tarhibat untuk mentarghib, ya, bikin secara khusus. Gak usah dilihat ini dhaif apa sahih, gak usah dipertanyakan. Yang jelas ini hadis Nabi, begitu. Ini tidak palsu, ini tidak bohong, namanya juga hadis. Yang bohong itu adalah maudhu. Itu maudhu adalah hadis palsu, itu bohong. Nah, Allah. Kebahagiaan kita ketika menyikapi anugerah Allah ini adalah perintah Allah, namanya matlub syar'an, dituntut oleh agama. Ada yang menanyakan apakah ada keterangan mungahan, kan? Oh jelas, keterangan mungahan dalilnya ayat Quran yang barusan dalam surat Yunus, kan? Yang barusan. Falyafrahu. Nabi kita disuruh oleh Allah agar
kita umatnya kan dikasih tahu oleh beliau dalam menyikapi anugerah Allah dan rahmat Allah, falyafrahu, harus merasa bahagia. Bahasa Sundanya mungah. Mungah bahasa Sundanya. Apa tidak jelas ini? Bukankah ini sharih, jelas, perintahannya jelas, falyafrahu, harus farhan. Farhan itu bahagia, mungah, kan? Karena Ramadan itu anugerah, dan bisa melaksanakan saum anugerah, bisa sholat tarawih anugerah, bisa ibadah di bulan Ramadan anugerah, Masya Allah. Dan pahala-pahalanya yang sangat melimpah, luar biasa pahalanya, sampai pahala Lailatul Qadar, itu anugerah semuanya. Bagaimana perintah Allah kepada kita ketika menyikapi anugerah? Harus apa? Bahagia. Bahasa Sundanya mungah, kan? Harus mungah. Maka mungah itu adalah amrun matlubun syara'an, perkara yang dituntut dalam syara'. Harus, Tuhan, harus mungah. Menyikapi pengajian mungah, kan? Menyikapi bulan-bulan agung mungah. Jadi mungahnya banyak. Mau masuk bulan Rajab mungahan, di bulan Rajab mungahan. Mau masuk bulan Syaban mungahan, di bulan Syaban mungahan. Mau masuk bulan Ramadan mungahan, di bulan Ramadan mungahan. Masya Allah. Ketika Lebaran juga mungahan, ya. Lebaran kok mungahan? Ya iya. Apa di sana ada anugerah Allah? Ya banyak. Karena janji Allah ketika di akhir Ramadan, Allah akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Allah akan mensucikan hamba-hambanya dari kotoran-kotoran dosa, hingga hambanya ini, kan, Masya Allah, kesuciannya disamakan dengan kesucian bayi yang baru lahir. Bagaimana kita harus menyikapinya? Mungah. Mau Lebaran juga mungah, kan? Bukan karena saya tidak puasa lagi, bukan karena saya tidak taraweh lagi, enggak. Bagi umat Islam tidak ada yang sampai situ kok, ya. Alhamdulillah tidak puasa lagi, alhamdulillah tidak taraweh lagi, enggak begitu, enggak kesana kok bahagianya, kan? Tapi alhamdulillah, apa? Anugerah yang Allah janjikan di akhir Ramadan, Masya Allah. Anugerah yang Allah janjikan seperti bahagia di waktu buka saum. Sehingga dalam hadis Nabi, ya, dalam hadis Nabi dikatakan bahwa orang yang buka saum itu dikasih dua kebahagiaan oleh Allah. Satu, kebahagiaan inda iftarihi, ketika buka. Yang kedua, kebahagiaannya adalah ketika nanti bertemu dengan Allah di surga, inda liqa'i rabbih. Nah, lalu ketika buka puasa, kebahagiaannya apa? Ya, banyak. Yang paling utama, kebahagiaan ketika buka puasa akan mendapatkan pahala dari puasa. Karena pahala dari puasa itu jika puasanya selesai sampai maghrib. Karena kewajiban puasa dari subuh sampai maghrib, maka ketika maghrib artinya siap bayaran. Bayaran apa? Bayaran apa? Bayaran puasa. Bayaran puasa. Kenapa? Kerja selesai hari ini. Itu kan? Kalau kita menyikapi akan apa? Digaji oleh Allah, dibayar oleh Allah, bagaimana seharusnya sikap kita?
bahagia. Alhamdulillah, di sana berdoa agar saum kita diterima, kan? Berdoa kepada Allah, kan? Agar diterima oleh Allah, kan? Saum kita menghasilkan pahala dari Allah Jalla Jalaluhu. Itu kebahagiaan di waktu buka. Nah, belum kebahagiaan di waktu buka, Allah sediakan di situ apa? Saat ijabah doa. Ada saat ijabah doa di waktu buka. Setelah kita membatalkan saum kita, di situ ada saat ijabah doa. Nggak banyak. Kita harus aji mumpung, sempatkan dulu berdoa. Batalin dengan kurma, kan? Lalu air putih. Sudah. Jangan lama-lama ngenyohnya. 1 butir, 3 butir, udah dulu. Berhenti dulu, berdoa dulu kepada Allah. Kenapa? Di situ ada saat ijabah doa. Bagaimana kita menyikapi saat ijabah itu? Harus bahagia atau tidak? Bahagia. Banyak sekali, kan? Banyak sekali. Dan kebahagiaannya, Masya Allah, kita bisa makan minum bebas. Itu mah udah jelas, gak usah dibahas. Dan perkara yang real, ada perkara yang tidak real dengan kebahagiaannya, ya, yaitu diantaranya yang barusan. Allah. Jadi kita harus banyak bersyukur kepada Allah, banyak memuji Allah. Itulah syiarnya hamba-hamba Allah. Dikit-dikit alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau hati orang penuh dengan rasa bahagia, di saat hatinya penuh dengan rasa bahagia, itu lain auranya, wajahnya juga kelihatan, dan yang udah tua juga bisa mundur 20 tahun. Betul. Kalau lagi bahagia kan gitu kan? Wah, alhamdulillah. Tapi kalau di hatinya tidak ada rasa bahagia, itu umurnya muda. Berapa umurnya? 20 tahun, tapi bisa berubah. Wajahnya seperti umur 50 tahun. Ya. Orang yang dalam hatinya tidak ada bahagia itu umur muda akan cepat beruban. Cepat ubannya. Raut wajahnya akan berubah, cepat mengkerut. Pandangan matanya begini. Banyak baut, gitu kan? Apa baut? Cemberut, banyak cemberut, wajah bemo. Akhirnya banyak uring-uringan. Kalau hatinya nggak ada bahagia, itu tensinya nggak akan baik. Tensinya nggak akan baik. Mempengaruhi kepada tensi. Akhirnya selalu darahnya naik tensinya. Lalu udah naik tensi, puyeng. Lahirlah vertigo, gitu kan? Akhirnya kepalanya banyak diikat. Kenapa? Puyeng terus. Akhirnya nggak mau makan. Akhirnya nggak enak tidur. Lahir nanti mah, kan? Tambah lagi. Seperti itulah. Seperti itulah. Kalau ususnya udah rusak, datang penyakit itu, penyakit ini dan sebagainya. Gimana ujung ceritanya? The end. Udah. Ujung ceritanya modar. Allah. Bukan berarti orang tidak akan mati, bukan. Tapi itu deretan orang-orang yang hatinya gak ada rasa bahagia. Padahal Allah memerintahkan kita beragama Islam itu agar kita bahagia, menyuruh beriman agar bahagia, nyuruh ibadah agar bahagia, semua agar bahagia. Kenapa tidak dibikin bahagia hati kita di hari-hari kita?
Ya. Dan kebahagiaan ini Masya Allah akan menimbulkan semangat dalam kinerja kita. Dan kebahagiaan ini juga akan menimbulkan kecerdasan dalam otak kita. Ketika bahagia, otak itu beda jalan otak itu. Tapi ketika ruwet, aduh nying harupan beli baju. Masya Allah ya. Nying harupan tumisun. Ada lebaran tuh, laki-laki tuh. Ruwet akhirnya. Coba kan, kalau sudah ruwet itu otak itu susah jalannya, tertutup jalan pemikiran itu. Sedang ruwet seperti itu. Makanya harus dibikin bahagia. Ya. Maka kalau kita mau bisa menghafal ilmu dan nempel ilmu di hati, nah harus dalam keadaan hati bahagia, hati tenang. Jangan banyak ruwet. Kalau banyak ruwet, aduh udah nggak akan bisa masuk, ilmu nggak akan nempel. Ya. Makanya orang-orang penghafal itu biasanya suka cari tempatnya juga yang tidak bising, gitu kan, tidak terganggu, gitu kan. Nah, karena kalau hati terganggu, nah, kesibukannya dalam hati bertambah, kan, ilmu nggak bisa masuk. Diperlukan bahagia. Coba Allah jelas-jelas tuh dalam Qur'annya menyuruh kita berzikir kepadanya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat kata Allah, bidzikrillah, dengan mengingat Allah, tatmainnul qulub, maka akan tumakninah, akan tenang, akan damai, akan bahagia. Hati-hati mereka akan bahagia. Dengan apa? Dengan zikir. Disuruh zikir itu agar apa? Agar bahagia, ya. Pahami oleh kita. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah di setiap nafas kita. Bersyukur kepada Allah di setiap detik dan menit kita. Banyak memuji kepada Allah, selalu mungah. Itulah keharusan mungah dalam segala sendi kehidupan kita, di semua nafas kita, di seluruh waktu kita, agar mungah terus. Kenapa? Karena umat Islam selalu dihadapkan kepada anugerah dan rahmat. Ya. Kenapa banyak umat Islam yang hatinya tidak bahagia? Karena hatinya tidak melihat anugerah. Ya. Kenapa tidak melihat anugerah? Imma dia tidak cari tahu, ya? Tidak cari tahu. Ya, paham? Wa imma dia lupa, tidak mengingatkan hatinya sendiri kepada anugerah Allah. Kadang-kadang kita sudah jadi ustadz, tapi hati kita malah penuh dengan ruwet. Udah jadi ustadz, apa tidak tahu kepada anugerah Allah yang sangat banyak? Dan tahu, tapi hati tidak diarahkan, tidak dikiblatkan kepada anugerah Allah tersebut, tidak difokuskan ke sana. Kalau hati fokusnya kepada musibah, maka segala nikmat, ingat, akan hilang. Artinya tidak akan kelihatan, tidak akan terasa. Padahal musibahnya kecil, nikmat seabrek-abrek. Semuanya seolah-olah saya tidak pernah merasakan kenikmatan dalam hidup ini. Tapi ketika hati diarahkan kepada nikmat, sementara nikmat itu seabrek-abrek di sekeliling kita, di luar, di dalam kita, penuh dengan nikmat dari Allah, maka hati akan bahagia. Jadi bahagianya hati ketika hati ditatapkan kepada anugerah Allah dan rahmat Allah. Kalau yang belum tahu hatinya, ayo suruh hati itu supaya tahu, ngaji kepada ulama.
minta nasihat ulama. Kalau kita ini sudah tahu, ingatkan terus oleh kita, namanya muhasabah, introspeksi diri. Kita menasihati hati kita sendiri, banyak muhasabah, banyak merenung, banyak menghayati, banyak tafakkur, banyak tadabbur. Allah. Coba lihat dalam ayat saum, ya. Dalam ayat saum dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kasih tanda la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan kepada kalian saum, kan, yakni saum Ramadan, seperti telah difardukannya saum kepada orang-orang sebelum kalian, yakni umat Rasul terdahulu. La'allakum tattaqun. Apa artinya? Agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. La'alla, ya. La'alla Allah beda dengan la'alla makhluk. Kalau la'alla Allah pasti. Kalau la'alla makhluk, dan ini mungkin terjadi, mungkin tidak. Mungkin tidak pasti. Tapi kalau la'alla menurut Allah adalah pasti. La'allakum tattaqun, pasti kalian bisa bertakwa. Artinya dengan saum yang kalian lakukan, kalian akan menjadi orang yang takwa. Apa yang takwa itu? Yang hati kalian, kan, takut oleh Allah, yang hati kalian beriman kepada Allah, yang hati kalian cinta kepada Allah, yang hati kalian mengagungkan Allah, hati kalian taat kepada Allah. Begitu pula kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hati kalian iman kepada para rasul, cinta kepada mereka, mengagungkan beliau-beliau, kan? Juga kepada para malaikat, juga kepada Al-Quran dan kepada semua kitab-kitab samawi, juga kepada akhirat, ya. Iman kepada takdir. Ini kan takwa dimulai dari iman, bukan? Benar enggak? Lalu juga takwa itu apa? Takwa itu ilmu. Gak mungkinlah orang bisa bertakwa tanpa ilmu. Masya Allah, ilmu. Kalau kalian saum dengan benar, nanti barokah dari saum, kan? Kalian akan mendapatkan ilmu Allah. Lalu kalian akan dikasih kemampuan bisa mengamalkan ilmu, ya. Masya Allah, kalian akan dikasih nanti, hati kalian dikasih, didandani oleh Allah dengan akhlak yang mulia. Oleh Allah akan disucikan hati kalian dari sifat-sifat yang tercela. Jasad kalian akan didandani oleh Allah dengan warna-warni amal soleh. Mulut kalian akan dihiasi oleh Allah dengan ucapan-ucapan yang mulia. Bukankah itu semua takwa? Jawab. Bukankah itu semua takwa? Itu barokah dari apa? Dari saum. Saum itu, Masya Allah, barokahnya diantaranya membentuk, kan, manusia menjadi manusia yang mulia, manusia yang suci, manusia yang benar, kan? Masya Allah, manusia yang punya keyakinan sempurna, manusia yang berilmu tinggi, manusia yang berakhlak mulia, manusia yang beramal soleh, manusia yang berucap mulia, manusia yang berniat agung.
Dari barokah apa? Saum. La'allakum tattaqun. Oh, pantes para wali-wali Allah senang saum. Di luar Ramadan juga para wali-wali Allah senang apa? Senang saum. Masya Allah. Karena saum la'allakum tattaqun. Allah. La'alla di sisi Allah beda dengan la'alla di kita. Karena la'alla di sisi Allah litahqiq. Kalau la'alla di kita litaraji. Kan? Itu la'alla kita menurut santri kan begitu. Allah. Masya Allah. Coba kita lihat dalam sholat. Di dalam sholat, kan? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Apa coba? Wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Masya Allah. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Coba lihat dalam ayat itu. Wa aqimis sholah, dan dirikan oleh engkau sholat. Dirikan sholat. Imma sholat fardu wa imma sholat sunnah. Dirikan sholat. Allah lalu mengungkap barokah sholat, hikmah dan manfaat sholat. Sebagiannya diungkap oleh Allah. Apa? Inna sholata tanha. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah kamu anil fahsyai, dari berbuat fahsya. Dari berbuat fahsya. Apa fahsya? Fahsya itu perbuatan-perbuatan yang jelek, ucapan-ucapan yang jelek, yang buruk. Ini fahsya. Sifat-sifat yang tercela, ini fahsya. Niat-niat yang buruk, ini fahsya. Ingat. Wal munkar, dan bisa mencegah dirimu daripada melakukan kemunkaran-kemunkaran yang bisa merugikan kamu, yang bisa merugikan yang lain. Warna-warni kezaliman kepada sesama. Nah, ini salah satu faidah sholat. Makanya orang-orang soleh senang sholat, terus diperbanyak sholat. Ternyata Masya Allah, salah satu tujuannya adalah agar terbentuk pada dirinya benteng yang kuat. Dari apa? Dari segala ketercelaan, dari segala maksiat, dari segala kemunkaran, dari kezaliman kepada sesama. Subhanallah. Karena barokah sholat seperti itu. Tanha anil fahsyai munkar. Tapi saya suka sholat, ya, suka sholat, tapi saya masih melakukan fahsya dan munkar. Nah, coba benahi sholatnya yang benar. Barangkali ada, ya, kriteria yang belum dilakukan dalam sholat. Dan juga diperlukan sering sholatnya. Ya, karena sholat kita beda dengan sholatnya seorang nabi dan seorang yang sudah jadi wali. Beda. Seperti doa lah. Kalau doa nabi cek gur, ya. Doa wali kan begitu, cek gur. Doa kita kan harus ada waktu yang lama, harus istiqomah, harus diulang-ulang. Begitu pula dalam ibadah, ya. Ayo istiqomahkan, terus perbanyak sholat, rajin tahajud, ada duha, paksain di samping fardu. Satu, benahi itu, kan? Sifatan-sifatan sholatnya, adab-adabnya, akhlaknya. Benahi dari mulai wudunya, benahi alam hati kita, kan? Dalam sholat kita. Nah, kedua, istiqomahkan, perbanyak sholat sunnah. Nanti dengan itu keberkahan sholat akan muncul, faidah sholat akan muncul dalam diri kita, maka akan lahirlah benteng, kan? Semakin sering sholat yang kita lakukan dan semakin bagus sholat yang kita lakukan, semakin kuat bentengnya, semakin kuat. Masya Allah. Begitu pula dalam zikir.
Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, wala dzikrullahi akbar, demi mengingat Allah akbar. Akbar, apa akbar? Akbar itu maha hebat, maha besar. Apa sih yang maha besarnya? Akbar itu ya macam-macam. Akbar, maha besar karunia-Nya Allah kepada kita dari zikir. Maha besar pertolongan Allah kepada orang yang zikir. Maha besar, ingat, pemberian Allah kepada orang yang zikir. Maha besar pangkat orang yang Allah berikan kepada orang yang zikir. Ingat, dan maha besar benteng yang Allah kan bangun kan. Ingat, di seputar orang yang zikir, dari segala godaan setan, dari kejelekan hawa nafsu, dari tipuan dunia, bahkan dari kejahatan makhluk, dibentengi oleh Allah dengan barokah apa? Zikir. Wala dzikrullahi akbar. Dengar dulu azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Allahu akbar. Kita mengazam mau sholat ya di waktunya, sedikit lagi dan Masya Allah. Dan sholat juga sama. Sholat juga adalah membangun sifat ingat dalam hati kepada Allah. Itu sholat. Makanya Allah mengatakan dalam ayat lain, aqimis sholata lidzikri. Dan dirikanlah engkau sholat lidzikri, untuk mengingatku. Karena sholat itu juga membentuk zikir dalam hati kepada Allah Jalla Jalaluhu. Agar hati ini istiqomah berzikir kepada Allah, banyak sholat, baguskan sholatnya ya. Nanti dari zikir akan lahir banyak manfaat. Di antaranya apa? Di antaranya Allah akan melimpahkan karunia yang akbar. Allah akan memberikan pertolongan yang akbar. Itu karomah dan mukjizat. Itu pertolongan Allah yang akbar. Kenapa para wali, para nabi dikasih pertolongan yang akbar, kan? Karena beliau-beliau ahli zikir. Wala dzikrullahi akbar. Kalau ingin mendapatkan karunia Allah yang akbar, dawamkan zikir kepada Allah. Dan kalau ingin mendapatkan pertolongan Allah yang akbar, hati terus dawamkan berzikir kepada Allah. Dan Allah segalanya yang Allah berikan akbar, segalanya maha dahsyat, segalanya akbar. Allah juga Allahu akbar, Allah maha agung. Allah. Dalam ayat yang tadi sudah disebutkan bahwa faidah zikir itu bisa tenang hati, bisa damai hati, kan? Damai hati itu dengan zikir. Subhanallah,
perilaku akan berubah, alam hati akan berubah dengan sholat, dengan saum akan berubah. Maka usahakan lakukan sholat, lakukan saum di samping fardu yang sunnah. Ingat, faidahnya itu sedikitnya seperti itu, belum keterangan-keterangan dalam hadis yang sangat banyak sekali tentang faidah sholat, faidah saum, faidah zikir dan sebagainya, ya. Maka kita menghadapi sholat harus bahagia, menghadapi zikir juga harus bahagia, menghadapi saum juga harus bahagia, menghadapi segala pengabdian kepada Allah harus bahagia, karena kita akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari Allah Jalla Jalaluhu ya. Nah, ini kalimat yang perlu disampaikan dalam majelis MTB sekarang ini di bulan ini, ya. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat. Kita menjelang Ramadan, entah Ramadan itu ya, mulainya hari Sabtu, entah mulainya hari Ahad ya. Kalau Buya perkiraan, ini namanya juga perkiraan ya. Perkiraan itu bukan kepastian, karena bisa ditaksir, bisa ya, karena perputaran bulan ya, seperti perputaran matahari, setiap harinya bisa ketahuan derajatnya ya. Jam sekian berapa derajatnya bisa. Itu kalau menurut kelihatan prediksi Buya, prediksi ini, awas ini prediksi ya, prediksinya itu bulan bisa kelihatan di malam Ahad itu, malam Minggu itu bulan kelihatan kan. Itu prediksi kan. Malah inginnya saum itu Rabu ya, ke sana nanti Lebaran tarik ke sini ya. Itu kan prediksi orang yang kedul itu kan. Itu prediksi orang yang ngedul seperti itu ya. Nanti lihat pada hari Jumat sore maghrib ya, tuh kita lihat TV, karena urusan masalah menentukan hilal ya, alhamdulillah sudah ditangani oleh pemerintah. Urusan masalah kiblat, masya Allah kan, sudah disediakan medianya ya, alatnya. Urusan waktu sholat juga sudah ditentukan, masya Allah. Ada badan khusus ya, jadi kita mah tinggal melihat hasil kesepakatan ya, para ahli ru'yat, para ahli hisab tuh, yang menentukan waktu, nah dan sebagainya. Tinggal itu aja ya, tinggal itu aja. Justru yang paling penting kita sekarang itu menghadapi saum itu, satu yang paling penting mempersiapkan fisik agar kuat, fisik kita itu agar sehat itu ya, fisik perkuat ya. Karena kita mau saum, karena kita mau taraweh, nah harus fisiknya harus kuat. Kalau loyo akhirnya saum tidak bisa, taraweh juga memble untuk baca Quran gitu kan. Ini yang harus dipersiapkan. Kedua yang harus dipersiapkan itu fulus. Ini kalau menghadapi Ramadan harus siap apa? Fulus kan? Karena kalau tidak ada fulus mampus. Ya kan, ibadah pingin tenang, coba ibadah pingin tenang, saum baca Quran pingin tenang, udah saya nggak akan ke pasar, saya nggak akan kesana kemari, udah saya ingin tenang khusus di masjid, Quran dan sebagainya. Ya saya harus sedia fulusnya. Makanya kalau cari duit dalam 11 bulan harus ada yang dikhususkan untuk bulan Ramadan sampai Lebaran, biar kita tenang dalam ibadah ya. Bukan berarti cari duit bukan ibadah, cari duit ke ibadah. Kalau tidak punya duit ya harus usaha. Dapat pahala ya, dapat pahala besar loh pahalanya untuk menafkahi istri kita, anak kita, subhanallah. Usaha di bulan Ramadan, ya usaha di bulan Ramadan. Bahkan andai kata sedang usaha, sedang kerja di malam hari, sip malam ternyata tidak mampu taraweh, andai kata tetap masih agung martabat usahanya ketimbang tarawehnya, gitu kan? Kalau tidak mampu, gitu kan? Bahkan kalau kerja di siang hari mengeluarkan tenaga yang dikuraskan, banyak yang menguras tenaga tuh, ya banyak pekerja berat kan di siang hari, gitu kan? Lalu
sampai dia tidak mampu karena puasa, maka boleh buka. Sampai begitu dalam fikih. Buka, kan? Tapi kan besok gitu lagi, belum tentu. Barangkali besok kuat, makanya niat lagi sahur yang banyak, vitamin malamnya. Ternyata besok gitu lagi, buka lagi. Terus gimana nanti? Nanti kodoi sawal sampai iya. Ingat, begitu mudahnya agama. Begitu mudahnya agama. Masal karena menyelamatkan nyawa lebih mahal. Ingat, di sisi Allah lebih mahal daripada saum. Masya Allah. Allah. Pahami oleh kita, pahami. Lalu juga memberi nafkah kepada keluarga lebih berharga di sisi Allah ketimbang saum Ramadan. Ya, ketimbang saum Ramadan. Sampai-sampai dalam fikih, kalau kerjanya betul-betul berat, lalu tidak mampu saya kerja, kecuali harus buka dulu. Buka. Ayo kerja lagi. Tapi ini puasa ini gimana? Puasa ini ya sudah, ini batal, tapi terusin lagi. Kalau udah buka jangan ngenyuh terus. Yang penting udah kuat lagi, udah ya. Imsak lagi sampai maghrib, kan? Nanti kodoin. Apa dikasih fidyah? Tidak ada fidyah, kodok saja nanti kodok. Di waktu senggang di bulan Syawal kodok. Dosa enggak saya buka? Enggak dosa. Begitulah sayangnya Allah kepada kita. Yang sakit enggak usah puasa, yang hamil enggak usah puasa, yang hamilnya enggak usah puasa, itu kan? Kalau yang menghamili ya harus puasa kamu, kan? Yang hamilnya nggak usah puasa, ya kan? Yang menyusui nggak usah puasa, yang nyusunya juga nggak usah puasa bayinya, karena bayinya lagi menyusu, kecuali bapaknya yang nyusu. Itu mah harus puasa, itu mah ya harus puasa. Tuh, yang lagi haid malah haram puasa, yang lagi nifas haram puasa. Nanti insya Allah Buya akan jelaskan. Dulu pernah bikin tentang apa itu hukum-hukum saum itu ada, masih ada ya, coba disebar ya, yang kemarin sebar ke jamaah, sebar ke jamaah syarat wajib saum dan sebagainya, yang membatalkan saum ya. Nah begitu agar paham semuanya ya, karena kalau dibahas di sini tidak akan cukup waktunya, dan kita akan bertemu lagi tetap nanti pada Ahad yang ke-4 di bulan Ramadan. Gak libur ya, untuk kita gak libur. Masya Allah. Masalahnya kenapa gak libur? Masalahnya satu, gak ada halangan untuk tidak hadir, gak ada halangan untuk ngaji. Kalau ada halangan ya tidak masalah, gak apa-apa. Tapi kalau tidak ada halangan dan kita masih dalam tahap sangat membutuhkan ilmu ya, maka tetap pengajian jalan yang di sini, kecuali nanti dilihat pengajian-pengajian yang bentrok dengan amalan-amalan seperti taraweh ya. Tapi kalau kita kayaknya karena taraweh jam 8:30 juga udah pada beres, jam 8 sudah banyak yang beres kok. Ada yang 10 menit cara taraweh beres itu. Allah, kan? Jadi itu taraweh itu mah mesinnya jet. Beda kan, beda-beda mesin itu kan. Ada beda-beda mesin. Kalau mesinnya ewer-ewer lama, itu mah ewer-ewer. Ya, ada mesin jet gitu, masya Allah. Nah, itu banyak di bulan Ramadan, masya Allah, yang mesinnya jet itu banyak di bulan Ramadan. Nggak apa-apa, asal sah, ya, jangan sampai tidak sah. Bacaannya pendek-pendek, justru gak usah panjang-panjang. Kalau ngimami makmum itu gak usah panjang-panjang lah, jangan mentang-mentang loh, mentang-mentang hafal surat Al-Baqarah kamu baca Al-Baqarah. Kalau sholat sendirian panjang-panjang, kalau sholat jadi imam pendek-pendek. Ingat, ini dicontohkan oleh Nabi, ingat, dicontohkan oleh Nabi, pendek-pendek dalam baca suratnya. Ingat, ini sunnah loh, kan? Sunnah. Ingat, pendek-pendek, jangan panjang-panjang. Kalau kulhu diputer-puter, ya nggak apa-apa, Ganti nanti masjidnya masjid al-kulhu.
khusus Masjid Al-Kulhu itu Pak ya. Kan banyak Masjid Al-Ikhlas banyak sebetulnya, itu karena suratnya ikhlas terus tuh Pak. Masya Allah, baguslah, bagus. Buya setuju sekali kan ya. Nah ini anugerah dari Allah. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala sayangnya kepada hamba-hambanya. Sunnah bisa dilakukan tapi tidak berat gitu kan, itu enteng-enteng. Terutama bawa jamaah yang umum, yang awam ya, yang awam. Tapi juga jangan sampai mencelakakan, karena terlalu cepat akhirnya banyak yang ini jidatnya kena tembok. Ya tawasud saja, sedang-sedang saja. Kita tahu yang sedang-sedang bagaimana ya. Nah begitu. Dan juga kalau milih surat jangan tengah-tengah Quran, jangan ya. Jangan. Padahal kita cuma tahu segitu-gitunya, kayak yang hafid saja. Kulhu, karena dalam fikih dijelaskan oleh ulama, lebih utama baca satu surat yang pendek ketimbang baca surat di tengah-tengah. Tapi enggak satu surat. Itu lebih utama baca satu surat walaupun pendek, baca kulhu gitu kan. Kita baca Robbana kan tidak satu surat kan. Lebih baik Qul huwallahu ahad atau inna a'tainakal kautsar itu kan. Wasal di perhari inna syani'aka wal abtar. Allahu akbar. Itu lebih afdal. Ya nya saeutiknya lebih afdal. Ada lagi yang lebih manfaat, yang lebih besar manfaatnya baca surat-surat pendek daripada baca di tengah-tengah Quran. Lebih selamat dari riya. Lebih selamat dari riya. Ini lebih bermanfaat, jauh lebih manfaat. Sengaja menghafal dulu tengah-tengah Quran, malah jadi riya. Ini berbahaya. Tapi baca kulhu selamat dari riya, kan? Nah, gitu. Ini lebih bermanfaat sekali, kan? Tapi kalau lagi melatih dengan santri, itu kan? Memang tadinya juga sedang dalam makom hafalan, itu mah bagus. Lain lagi makomnya itu kan kita makom am, ya. Orang am ada orang khos, ya. Am itu apa? Mukmin am itu am. Kita mah banyak am saja gitu kan. Ya. Beda dengan orang-orang khos, orang-orang tertentu. Gitu. Ini amanat Buya nih, ya, kepada semua jamaah. Insya Allah nanti disebarluaskan. Jadi pengajian tetap ada. Dan Buya juga buka pesantren kilat, ya. Insya Allah di bulan Ramadan yang ingin ikut. Ya, kita sudah tua, ya sudah tua, kakek-kakek, nenek-nenek ikut, pemuda-pemudi ikut. Insya Allah Buya akan kasih. Hari ini rencananya mau menyebarluaskan bagaimana tata caranya yang ingin ikut pesantren kilat sambil kerja pulang ke sana, gitu kan. Nanti jam sekian bahasanya ini, jam sekian bahasanya ini, jam sekian bahasa saya mau ngejar bahasan yang itu, tuh kan. Nah, boleh ya, di sana di Simpang. Mudah-mudahan semua dapat hidayah dan taufik dari Allah, ya, dikasih panjang umur, sehat jasmani rohani, dan doakan guru kita pengersa Akang Al-Burda sekarang sedang ziarah kepada para wali-wali Allah. Ya, mudah-mudahan selamat, dapat barokahnya para wali, dan kita juga dapat barokahnya para wali walaupun kita tidak ke sana. Kalau Asyifa nanti insya Allah bulan Syawal akan memulai ada ziarah-ziarah, begitu pula memprogram umroh nanti insya Allah setelah Syawal. Kalau sekarang masih lagi masih menyelesaikan berbagai program-program penting, gitu kan. Insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat bagi yang ngomongnya dan bagi yang mendengarkannya. Bisir asraril Fatihah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqihna wa badilna fi dinina unsa wa dzakar, Rabbi wafiqna wa wafiqkum lima taqdi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla adhiya ulama nahza bil khairi wa nukfa kulla syar Rabbana aslih lana kulla wa aqirra birridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun wa anta diyana rusul manun waghfir istur anta akram man satar wa salatullahi taqsal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa 'alal alil kirami وعلى صحب المصابيح الغرر أمريت كفا سبحت فيها العصا وأروت الجيش بماء أمير على معاشي ومعاني وعلى ذريتي وبطيني وظهيري أمريت كفا سبحت فيها العصا وأروت الجيش بماء أمير على معاشي ومعاني وعلى ذريتي وبطيني وظاهري أمريت كفا سبحت فيها العصا وأروت الجيش بماء أمير على المعاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطيني وظاهري يسير الأمر علينا سرعتان علينا عدما واستجب منا دعانا الكرما يا كريم أنت رب الكرما يسير الأمر علينا سرعة علينا عدما واستجب منا دعانا الكرما يا كريما أنت رب الكرما يسير الأمر علينا سرعة إنك الأمر علينا عظما واستجب منا دعانا الكرما يا كريما أنت رب الكرماء اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك يا ربنا اعترفنا بأننا كرفنا وأننا أسرفنا على رضا أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة وسر لنا العورات وآمن واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب بالمصطفى الرسول نعظى بكل رسول صلى وسلم ربي عليه عدل وآله وصحبه عداد تصف صحبه والحمد لله في البدء والتناهي. Semuanya sekarang ziarah wada ya, ziarah wada. Habis ziarah wada lalu kita sholat duhur berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-wada'u wal amanu wa auda'tu indakum wa inda rabbi rabbil alamin syahadati wa mithaqi ila yaumil qiyamah wa hiya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarafana wa syarafakum biqawli la ilaha illallah
Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pangersa apa abdi sadaya sejak kunjukan oge sejak ziarah menurut doa ti pangersa apa sareng umi kamu abdi sadaya terutami dina mayunan sasi Ramadan abdi sadaya sing tiasa ngalaksanakeun naon bae nu diparentahkeun ku Allah oge nebihan sagala anu dilarang ku Allah tiasa ngaraih sagala anugerah anu ku Allah Ta'ala dianugerahkeun ka sadaya hamba-hambana dina sasi Ramadan oge dina sesa umur abdi sadaya munut doa ti pangersa apa sareng umi kamu abdi sadaya oge pangapuntenna dina sagala kalebatan abdi sadaya nyuhkeun ridho sareng halalna kamu abdi sadaya ila arwahikum al-Fatihah.